Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini berisi rangkuman Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 semester 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2018 edisi revisi 2018 kurikulum 2013. Ilmu Pengetahuan Sosial semester 1 ini akan membahas dua bab, yaitu bab 1, interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Bab 2, perubahan sosial budaya dan globalisasi. Mari kita saksikan video berikut ini. 1. Letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Yang menjadi pokok bahasan kali ini, benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia. Berdasarkan letak dan luas benua Asia dan benua lainnya, Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Luasnya 44 juta kilometer persegi. Amerika terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Luas Amerika 42.057.100 km persegi. Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Luas benua Eropa 10.355.000 km persegi. Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Luas benua Afrika 30.290.000 km persegi. Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Luas Australia 8.945.000 km persegi. 2. Kondisi alam negara di dunia. Fokus pembahasan pada negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Mesir terkait dengan lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora dan fauna, serta kondisi penduduk. 3. Dinamika penduduk benua di dunia. Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk. Setiap penduduk mengalami dinamika penduduk. Terjadi perubahan keadaan penduduk karena faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Penduduk senantiasa berubah dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. 4. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala, yaitu lingkup sempit dan lingkup luas. Pada lingkup sempit terjadi pada desa maupun kota, dan pada lingkup luas terjadi pada negara maupun benua. Pernahkah kalian memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat tempat tinggal kalian? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Ya, begitulah masyarakat selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu. Sama halnya seperti gambar yang ada di video itu. Amati dan pahami apa yang terjadi.
Bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan kita lihat dari waktunya. 1. Revolusi. 2. Evolusi. Dan kita lihat pada pengaruhnya ada perubahan besar dan ada perubahan kecil. Dilihat lagi dari perencanaannya, bisa direncanakan dan bisa tidak direncanakan. Penyebab perubahan sosial budaya: 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk. 2. Penemuan baru. 3. Konflik. 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. 5. Perubahan lingkungan alam. 6. Peperangan. Dan 7. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Penyebab perubahan sosial budaya pada bidang peperangan, kita ambil contoh akibat Indonesia dikuasai Jepang, dapat kita bagi menjadi beberapa bidang. Salah satunya bidang sosial, bidang ekonomi, bidang budaya, bidang politik. Dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain juga mempengaruhi kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Antara lain difusi, akulturasi, asimilasi, penetrasi, invasi, milenarisme. Penghambat perubahan sosial budaya: 1. Kehidupan masyarakat yang terasing. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Sikap masyarakat yang tradisional. 4. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Dan 5. Adat istiadat. Penghambat perubahan sosial budaya pada kehidupan masyarakat terasing belum tentu kehendak mereka. Hal ini dapat terjadi karena kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi dan dapat menyebabkan mereka menjadi terisolasi. Pada adat istiadat atau kebiasaan, karena kita tahu adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Contoh kita ambil dari kehidupan suku Kajang. Suku Kajang tinggal di Kabupaten Bulukumba, sekitar 200 km dari kota Makassar. Suku Kajang mudah dikenal karena mereka memakai pakaian serba hitam, sorban hitam, dan tanpa menggunakan alas kaki. Suku ini sangat memegang teguh adat istiadatnya. Mereka tidak terlalu tertarik dengan dunia luar. Mereka masih menjalani hidup sebagaimana nenek moyang mereka menjalani hidup mereka zaman dulu. Globalisasi diambil dari kata global, universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah global adalah Theodor Levitt pada tahun 1985. Menurut Waters dalam Komanto Sunarto 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut. Dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait dan mewujudkan suatu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Bentuk globalisasi: globalisasi bidang budaya, globalisasi bidang komunikasi, globalisasi bidang ekonomi, globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi bidang transportasi. Dampak positif globalisasi: berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Perekonomian suatu negara semakin meningkat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, komunikasi semakin cepat dan mudah, berkembangnya dunia pariwisata,
perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Baik, coba kalian amati dampak globalisasi, meningkatnya efektivitas efisiensi. Gambar pada video menunjukkan salah satu manfaat globalisasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kegiatan pada gambar menunjukkan pemanfaatan teknologi internet dalam penjualan tiket melalui online atau secara online. Efektivitas dan efisiensi adalah kata kunci untuk menjelaskan pengaruh positif globalisasi. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Dampak negatif globalisasi. 1. Westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai menghilangkan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Yang kedua, demoralisasi. Demoralisasi ini masyarakat mulai meninggalkan nilai dan norma sosial mereka. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Yang keempat, kriminalitas. Yang kelima, pencemaran lingkungan. Yang keenam, kenakalan remaja. Yang ketujuh, individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut juga sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Upaya yang harus disiapkan secara positif menghadapi era globalisasi. 1. Upaya menghadapi globalisasi budaya. 2. Upaya menghadapi globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Yang keempat, upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Yang kelima, upaya menghadapi globalisasi transportasi. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi globalisasi hanya bersifat mengantisipasi agar tidak terjadi pengaruh globalisasi yang negatif. Globalisasi agar dimanfaatkan secara tepat dan bermanfaat. Melalui upaya dan sikap yang tepat diharapkan dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, itulah rangkuman IPS kelas 9 semester ganjil. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.